Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan pagi yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah, serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri salah satu di antara taman-taman surga Allah di dunia. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak ada di antara kita yang suci dari dosa. Betul? Yang enggak pernah berbuat dosa angkat tangan. Enggak ada. Yang hari ini belum melakukan perbuatan dosa angkat tangan. Hari ini loh. Tadi bangun jam berapa? Jam berapa? Iya, macam-macam. Ada yang jam 3, ada yang jam 4, ada yang jam 6. Wis dosa gue. Ya. Sampai sekarang jam berapa? Jam 9:04 atau lewat 20. Baru 4 jam. Mungkin ada di antara kita dalam 4 jam ini sudah melakukan entah berapa kali dosa. Ketika saya tanya berapa kali, semuanya pada diam. Entah diamnya karena tidak ada dosa yang dikerjakan, atau kemungkinan yang kedua karena terlalu banyak sehingga nggak bisa dihitung. Yang mana ini? Yang pertama apa yang kedua? Mau menjawab yang pertama mbok ria, mau menjawab kedua mbok isin. Itulah kenyataan. Realita membuktikan bahwa kita ini adalah makhluk yang bergelimang dengan dosa. Dan perlu kita ketahui bahwa dosa itu ada efek buruknya. Setiap dosa yang kita kerjakan itu ada dampak negatifnya. Di dunia atau di akhirat? Di dunia atau di akhirat? Di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, surat Asy-Syura ayat 30. Surat apa? Asy-Syura ayat 30. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Apapun musibah yang menimpa kalian adalah gara-gara perbuatan dosa kalian sendiri. Apapun nopo musibah. Musibah apapun yang menimpa kita karena dosa-dosa kita. Wa ya'fu an katsir. Dan yang dimaafkan oleh Allah banyak. Bahkan mungkin lebih banyak. Kalau setiap dosa
satu dosa Allah kasih kita satu musibah. Kira-kira kula kali jenengan nisi urip apa ora? Wis tamat kawit kapan? Kawit mien. Sudah nggak usah musibah yang mungkin besar ya. Musibah mungkin yang kita anggap kecil, wudun. Napa? Wudun. Bisul. Seandainya satu dosa diganjar oleh Allah dengan satu bisul, kira-kira wis pira wudune? Orang medeng. Apa nih orang medeng? Tempat kita itu nggak cukup, mau ditaruh di mana lagi? Dan yang namanya musibah menimpa kita itu tidak mesti ada dalam fisik kita. Bisa jadi itu bisa jadi musibah itu ditimpakan ke orang-orang yang dekat dengan kita. Saya ingat sekali ayah kami Allah yarham Ustaz Zaini Muhayyad, selalu ketika anak kami yang masih kecil-kecil itu bertingkah atau sakit atau bertingkah yang membuat hati menjadi apa? Jengkel. Selalu ayah kami Ustaz Zaini Muhayyad rahimahullah mengatakan, gue mesti wong tuane gue. Bocah gue urung duwe dosa. Anak-anak kita yang 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, bahkan sampai 7 tahun sudah punya dosa atau belum? Sudah atau belum? Kenapa? Karena belum balik. Rufi'al qalamu an salasin. Pena penulis catatan itu tidak akan digerakkan, tidak akan digunakan untuk menulis dosa orang-orang 3 jenis. Salah satunya anis sobiyyi hatta yahtalim. Pena itu tidak akan digerakkan untuk menulis dosa seorang anak kecil sampai dia balik. Berarti sebelum dia balik dia nggak punya dosa. Makanya anak-anak yang meninggal dunia ketika belum balik nanti bisa ngasih apa? Syafaat. Buat siapa? Buat orang tuanya. Dalam Sahih Muslim, atfalukum da'amisu ahlil jannah. Anak-anak kalian yang meninggal saat kecil itu akan menjadi anak-anak penghuni surga. Allahu Akbar. Dan mereka akan nunggui orang tuanya datang. Begitu orang tuanya datang, akan dipegangi bajunya atau tubuhnya atau tangannya oleh anak tersebut, dan tidak akan dia lepaskan sampai Allah berkenan memasukkan orang tua anak itu ke surga. Ya. Ini hiburan buat siapa? Buat orang tua yang kehilangan anaknya saat masih kecil. Ya. Anak-anak itu belum punya dosa kalau dia bertingkah, kalau dia terkena sesuatu, bisa jadi karena dosa-dosa siapa? Orang tuanya. Seorang ulama besar namanya Imam Al-Fudail Ibnu Iyad rahimahullah. Sinten? Al-Fudail Ibnu Iyad rahimahullah. Beliau mengatakan, inni la'asillaha, ketika aku berbuat maksiat, a'rifu dzalika fi khuluqi himari wa khadimi wa imraati wa fa'ri baiti. Ketika aku berbuat maksiat, aku bisa langsung merasakan efek negatif dari perbuatan maksiatku itu. Aku bisa rasakan dalam perubahan perilaku keledaiku. Napa keledai? Itu kedelai. Keledai. Adine jaran. Adine jaran. Ya. Tunggangan seperti
kuda tapi lebih kecil. Aku bisa merasakan efek buruk dari dosaku dalam perubahan perilaku keledaiku, wa khadimi, dan pembantuku, wa mraati, dan istriku, wa fa'ri baiti, dan tikus yang ada di rumahku. Beliau Imam Al-Fudail Ibnu Iyad kalau melihat istrinya mengalami perubahan perilaku, biasanya manut terus jadi apa? Angel. Beliau langsung, ini gara-gara dosa yang aku kerjakan. Coba yang kayak gitu angkat tangan. Oke, anu wedi riak maning ke. Ini kayaknya di sini masih kosong. Pindah Mas, yang di sana pindah ke sini nih. Masih kosong biar nanti yang baru datang bisa. Monggo silakan. Monggo terus. Mulai dari lewat tiang ini. Nah, tiang 2 ini belakangnya sini semuanya. Ke arah mana ini? Utara. Nu masih kosong gue. Empet-empetan nang kono si penaknya apa? Nang kene malah penak. Kosong di sini. Monggo, biar nanti yang baru datang itu tidak seliwar-seliwar. Sampai mana tadi? Ria? Sampai mana tadi? Istri. Ya. Ketika istri kita berubah perilakunya, rata-rata dari kita siapa yang disalahkan? Istri. Mencari kambing hitam. Kenapa tidak kita jadikan kambing hitamnya adalah diri kita sendiri? Nyora ireng Ustaz? Iya, saya ngomong ireng siapa? Kenapa kita tidak introspeksi diri? Mungkin itu gara-gara dosa yang saya kerjakan. Perubahan perilaku istri, bahkan perubahan perilaku hewan tunggangan, bayangkan, hewan tunggangan. Aku orang duwe jaran, ya motor. Ya motor biasanya lancar, kok orang bisa di starter, nembe mlaku sedela starter mati maning, dela maning bocor, dela maning oline entong sat. Itu jangan motor sing ditendangi lho, ngapa motor ditendangi? Lara dewek. Mendingan apa? Introspeksi diri, apa dosa yang saya kerjakan? Wa fa'ri baiti, bahkan sampai tikus yang ada di rumahku kalau polah, biasanya orang polah, kok polah? Apa biasanya tikusnya dengan jenengan nek polahnya napa? Gludakan, kue tok, penak temen kur gludakan. Apalagi coba? Nyokoti kabel. Saya juga berpikir ya, kabel cokotnya kesetrum ya. Tahu-tahu tip nggak bisa nyala, kulkas tahu-tahu mati, jebule kabel wis dikrikiti. Ya. Al-Imam Al-Fudail Ibnu Iyad rahimahullah kalau mengalami kondisi seperti itu, langsung beliau, ini gara-gara dosa yang aku kerjakan. Termasuk ketika panenan atau padi kita yang menguning tinggal dipanen, ternyata malam harinya diserbu tikus. Coba, biasanya kalau ada orang seperti itu, biasanya itu cepat-cepat istighfar apa montong-montong kesu-kesu? Kesu-kesu. Jarang orang yang kemudian astagfirullah, dosa apa ya? Nyong kayane ora tau dosa, astagfirullah. Ki lebih parah maning ki. Dosa apa ya? Kayane ora tahu. La haula wala quwata illa billah. Jadi
Itu baru efek buruknya di mana? Di dunia. Efek buruk di akhirat lebih mengerikan. Ya. Efek buruk di akhirat lebih mengerikan dibandingkan efek buruk dosa-dosa yang kita rasakan di dunia. Apa itu Ustadz? Ya apalagi kalau bukan siksaan neraka. Tidak akan pernah kuat kita. Tidak akan pernah kuat kita manakala kita dimasukkan oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam neraka Jahannam. Labithina fiha ahqaba. Mereka akan tinggal di dalam neraka Jahannam ahqaba. Apa artinya ahqaba? Berabad-abad, ratusan tahun. Sehari saja kita nggak kuat. Bagaimana dimasukkan ke dalam neraka Jahannam ratusan tahun, berabad-abad. La yadzuquna fiha bardau wala syaraba. Tidak pernah mereka merasakan kesejukan hawa dingin di neraka. Wala syaraba, tidak pernah dikasih minum. Padahal suasananya panas, berat, gak pernah dikasih minum. Satu-satunya cairan yang diberikan kepada mereka illa hamimau wa ghassaqa. Sekali kehausan, yang dikasihkan ke mulutnya adalah air yang mendidih. Wa ghassaqa, dan nanah. Surat apa niku? Surat apa? An-Naba. Ayat 23 sampai 25. Udah terus kepriwe Ustadz? Bagaimana Ustadz? Kita ini banyak dosa, sulit menghindari dosa, ancamannya mengerikan di dunia dan di akhirat. Terus bagaimana solusinya Ustadz? Saya kayaknya sudah terlampau banyak. Usia saya sekarang sudah senja, sudah 60 tahun, sudah 70 tahun. Dosaku pira Ustadz? Kalau dalam kondisi seperti itu, waspadalah. Jangan sampai kita terperosok ke perangkapnya syaitan. Kalau orang sudah terlampau banyak melakukan dosa, syaitan akan memasang perangkap. Apa perangkap itu? Putus asa. Putus asa. Ya Allah, aku wis ora salat swidak tahun, apa enggak nenek salat setahun bisa menghapuskan dosa yang sudah saya kerjakan selama 60 tahun. Akhirnya lah wis lah sisan bae. Sisan kepriye maksudnya? Nganti mati ora salat. Jangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim." Beritahukan kepada para hambaku, anni, sesungguhnya aku, anal ghafurur rahim. Al-Ghafur. Napa Al-Ghafur? Maha pengampun. Ar-Rahim, Maha penyayang. Sebesar apapun dosa yang kita kerjakan, kalau kita mau datang kepada Allah minta ampun, maka Allah akan berkenan mengampuni dosa-dosa kita. Lau balaghat dzunubuka ananas samai. Kata Allah dalam hadis qudsi, seandainya dosa-dosamu menumpuk sampai ke langit. Dosa ditumpuk, nanti pun di langit. Pinten ton niku? Kemudian kita datang kepada Allah beristighfar, maka Allah akan berkenan untuk mengampuni dosa-dosa kita. Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Kabarkan kepada para hambaku, sesungguhnya aku adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Tapi ingat, wa anna azabi huwal azabul alim. Tapi ingat,
Kalau aku sudah menyiksa, maka siksaanku sangat mengerikan. Siksaanku sangat pedih, siksaanku sangat berat. Ini Allah sampaikan dalam surat Al-Hijr ayat 49 sampai 50. Surat apa? Al-Hijr ayat pinten? 49 sampai 50. Ustaz, katanya Allah pengampun, katanya Allah penyayang, tapi kalau ngasih siksa kok siksaannya pedih banget. Pripun? Bertentangan apa mboten? Maha pengampun, tapi nek nyiksa siksaannya berat banget. Pripun? Bertentangan apa mboten? Ambleng temen iki pada ngantuk apa? Bertentangan apa mboten? Mboten? Wong penyayang kok nek nyiksa abot banget. Bertentangan apa mboten? Bertentangan, astagfirullah. Wong Quran kok bertentangan sih kepriye? Tidak bertentangan. Kenapa? Karena Allah kasih kita peluang seluas-luasnya bagi kita di dunia untuk membersihkan dosa-dosa tersebut. Allah kasih kita peluang untuk menggugurkan dosa-dosa kita di dunia sebelum kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dikasih peluang tapi enggak memanfaatkan, kepriwe? Ya gue yang akan mendapatkan siksaan pedih. Apa saja peluang yang Allah berikan untuk kita untuk guna membersihkan dosa-dosa tersebut disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ada 3 sarana untuk membersihkan apa? Dosa tengpun di dunia. Yang pertama adalah taubat. Napa? Taubat. Yang kedua, amal saleh. Yang ketiga, musibah. Diulangi, apa yang pertama? Taubat. Yang kedua, amal saleh. Yang ketiga, musibah. Siapapun yang memanfaatkan 3 sarana ini di dunia untuk membersihkan dosa-dosanya, maka dengan izin Allah dia akan menghadap kepadanya dalam keadaan sudah bersih. Panjenengan milih yang mana? 1, 2, apa 3? 1, 2, apa 3? Orang milih? Nomor 1, taubat. Nomor 2, amal saleh. Nomor 3, musibah. Milih yang mana? 1. 2 berarti orang. 1, 2. Yang ketiga? Yang ketiga? Yang ketiga ya karepe si ora. Tapi kalau dikasih ya kita hadapi. Kita hadapi. Jadi yang pertama kata Syekhul Islam, perbedaan antara 3 ini yang pertama dan kedua bisa diusahakan. Yang pertama dan kedua bisa diusahakan. Kalau yang ketiga nggak perlu diusahakan. Kita nunggu aja. Kalau Allah kasih ya kita sabar. Baik, kita mulai dari yang pertama. Apa tadi? Taubat. Pelebur dosa yang pertama adalah taubat. Mana dalilnya? Kalau taubat itu akan menghapuskan dosa. Ayat yang sering kita dengar. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian dengan taubat nasuha. Coba perhatikan baik-baik. Yang dipanggil oleh Allah dalam ayat ini sinten? Orang-orang yang beriman.
Ya ayyuhalladzina amanu. Wong sing beriman. Bertobatlah kalian dengan taubat nasuha. Wis iman kon tobat. Kenang apa? Karena sekalipun kita sudah beriman, kita tetap berpeluang untuk melakukan dosa. Wonten napa mboten sing STMJ? Aku sih saben sore Ustadz STMJ udu kuwe maksudnya. Salat terus maksiat jalan. Wonten? Wonten, Bu? Bu? Wonten. Bar salat karo jagongan ngrasani wong. Wonten? Kathah. Salate saya mboten? Saya ngerasani ini? Saya. Mboten saya. Bar pengajian metu nyolong sandal. Pengajiannya saya nyolong sandalnya mboten saya. Orang beriman itu tetap berpeluang untuk melakukan perbuatan dosa. Jangan dipikir kalau sudah beriman itu terus bakalan suci dari dosa. Iya, kita berusaha untuk menghindari perbuatan dosa. Tapi karena kita ini punya nafsu, kemudian banyak setan. Dan setannya juga macam-macam. Minal jinnati wan nas. Setan dari kalangan jin dan setan dari kalangan manusia. Sehingga walaupun kita sudah beriman, peluang untuk berbuat dosa itu tetap ada. Makanya yang dipanggil oleh Allah dalam ayat ini adalah ya ayyuhalladzina amanu. Wong-wong sing beriman. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah dengan taubat nasuha. Taubat nasuha niku nopo? Taubat nasuha itu kata Imam An-Nawawi rahimahullah adalah taubat yang memenuhi 4 syarat. Pinten? 4 syarat. Yang pertama, syarat taubat nasuha itu meninggalkan dosa. Apa? Meninggalkan dosa. Yang kedua, menyesali dosa yang sudah dikerjakan. Ngajok, menyesal. Yang ketiga, bertekad bulat untuk tidak mengulangi lagi perbuatan dosa tersebut. Apa yang ketiga? Bertekad bulat untuk tidak mengulangi lagi dosa tersebut. Dan yang keempat kata beliau mengembalikan hak Bani Adam. Kenapa? Mengembalikan hak Bani Adam. Coba diulangi, taubat nasuha niku syaratnya wonten pinten? 4. Yang pertama, meninggalkan dosa. Yang kedua, bertekad untuk menyesali. Yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulangi. Yang keempat, mengembalikan hak Bani Adam. Itulah taubat nasuha. Meninggalkan dosa. Kalau memang pengen taubat beneran, dosa-dosa yang pernah dikerjakan, tinggalkan. Aja eman-eman. Wong arep tobat, sekang udut, ya Allah, ki eman-eman temen ki. Esiana? Sewadah ki sebungkus ki eman-eman temen. Ya Allah. Mbok lagi udut pas mati kepriwen jajal. Ki ngrampungaken apa? Sebungkus maning. Iya nek esi urip. Ya. Sudah tinggalkan. Kalau mau tobat, tinggalkan perbuatan dosa. Gak usah nunggu nanti. Kenapa gak boleh nunggu nanti? Kenapa gak boleh nunggu nanti? Gak tahu kapan kita akan mati. 1, meninggalkan dosa. Yang kedua,
Menyesal, ya Allah, aku ya selama ini kurang memperhatikan pendidikan anak. Siki wis SMA urung gelem salat, astagfirullah. Aku mbiyen mung dipae jane. Anakku nganti SMA malah nganti S1 urung gelem salat. Astagfirullah. Dulu aku terlalu sibuk kerja nganti tidak memperhatikan anak dan istri. Menyesal. Yang ketiga apa? Bertekad bulat untuk tidak mengulangi. Bismillah. Mulai detik ini saya akan bertekad tidak akan mengulangi lagi sholat telat-telat. Berarti apa? Berarti sebelum azan sudah siap-siap. Nek perlu malah sing azan. Menebus kesalahan selama ini. Pokoknya saya pengen jadi muadzin, tapi yang ngomong disit harus jadi muadzin. Latihan disit. Ya orang bisa adzan karepe adzan. Latihan dulu. Izin sama takmir. Pak takmir, saya ini banyak dosa, pengen memperbaiki diri, ingin mencari amal saleh. Saya pengen memperbaiki diri, pengen adzan di masjid ini. Tolong diizinkan. Ya, tidak apa-apa. Ini yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat, mengembalikan hak Bani Adam. Yang keempat ini khusus ketika perbuatan dosa itu terkait dengan haknya Bani Adam. Contoh apa? Nyolong. Contoh apa? Nyolong. Mien pas zaman SMP tahu nyolong ayame tanggane galekaken. Ustaz nyong siki wis dadi imam masjid kepriwe Ustaz? Ya isin Ustaz. Ya kalau jenengan malu, sembunyi-sembunyi aja. Sembunyi aja. Nek perlu dipaketakan paket. Ayam dipaket, ya bisa. Ya. Paketakan dari seseorang yang pernah khilaf. Gak usah sebutkan namanya, karepe ora kewenangan. Ustaz, nek aku tahu jadi copet kepri, astagfirullah, nggih mumet maning nggih. Sing dicopet wong akeh. Ya terserah jenengan, pokoknya cari. Aduh ya Allah, priwe iki. Ya terserah gimana caranya. Diingat-ingat, ya, maksimal, diusahakan maksimal. Kalau ternyata sudah diusahakan maksimal nggak ketemu, baru jalan keluarnya kata para ulama bersedekah. Napa? Bersedekah. Diniati atas nama orang yang pernah dicopet. Jumlahnya Ustadz, ya dikira-kira. Jenengan dulu penghasilannya dari nyopet berapa? Ya, sehari berapa? Ya. Kemudian dikira-kira dalam sehari jenengan nyopet berapa orang dan selama berapa tahun jenengan berprofesi sebagai pencopet? Dikalikan. Diluwi. Loh kok diluwi Ustadz? Iya, mbok ana sing ora kemutan. Daripada kurang mendingan apa? Lebih. Kalau lebih rugi enggak? Demi Allah tidak. Akan dicatat sebagai pahala dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mengembalikan haknya Bani Adam. Apakah hak Bani Adam itu cuma harta? Apakah hak Bani Adam cuma harta? Tidak. Apa? Kehormatan. Panjenengan itu ketika ngerasani, ketika menggunjing orang lain, berarti jenengan telah berbuat zalim kepada orang yang pernah jenengan gunjing. Wah, Ustaz, se-RT wis tok tergunjing kabeh, Ustaz. Ya, minta maaf kepada orang se-RT. Aduh, Ustaz, aku tak ngenteni baca bae, Ustaz ya. Aja. Kenang apa? Mbok mati disit. Apa kata Nabi SAW? Man kana lahu mazlamatun li akhihi min irdin aw syai'in falyatahallal minhu al-yawm. Oh, kama qala sallallahu.
Barang siapa yang pernah berbuat zalim kepada saudaranya, entah itu kezalimannya terkait dengan kehormatan orang tersebut. Contohnya apa tadi? Ngerasa. Atau yang lainnya, bisa harta, bisa fisik. Pak guru nyetrap muridnya berlebihan. Yuh kok, wis pensiun kepriwe jajal gue. Ya. Kecuali kalau proporsional. Tapi nyetrap yang berlebihan itu bisa masuk dalam kategori kezaliman. Falyatahallal minhul yaum. Barang siapa yang pernah berbuat zalim kepada saudaranya, enggak mesti saudara kandung, kepada sesama muslim, falyatahallal minhul yaum. Hendaklah dia minta dihalalkan saat ini juga. Dihalalkan gue maksudnya apa? Minta dimaafkan. Nek duit yo dibayar. Ya, maaf ya nyong tahu ngutang, maaf ya, halal ya halal. Wis halal bae lah lho, kisar menjeluk apa sih? Minta maaf ya, kalau terkait dengan harta dikembalikan. Kalau terkait dengan kehormatan, minta maaf secara lisan sampai orang itu memaafkan. Kenapa demikian? Sebelum datangnya hari, pada saat itu harta tidak lagi berguna. Hari apa itu? Hari kiamat. Yang paling susah itu orang yang korupsi. Jajal, kalau njaluk ngapura kepriwe jajal. Harta negara dikorupsi. Negara itu penduduknya berapa? Berapa? 260 juta. Kepriwe jajal. Lonyong ta izin, oh silahkan. Kalau jenengan tidak mau minta maaf karena malu, tunggu saja nanti di hari kiamat akan menjadi manusia yang bangkrut. Al-muflis, manusia yang bangkrut. Kenapa? Karena pahala jenengan akan dicabuti sama Allah Azza wa Jalla untuk dibagikan kepada orang-orang yang pernah dizolimi. Kalau ternyata yang dizolimi masih ngantri belum dapat jatah pahala jenengan karena pahala jenengan sudah habis, maka kompensasinya dosa-dosa orang yang ngantri tadi akan dicabuti sama Allah, kemudian dibebankan kepada jenengan. Bangkrut. Milih ndi? Isi nang dunia apa bangkrut nang akhirat? Lebih baik kita menekan ego kita, minta maaf daripada nanti kita harus kehilangan pahala. Saya tanya sama jenengan, jujur ya, pahala yang sudah kita kumpulkan saat ini, jenengan yakin sudah cukup untuk beli surga? Yakin? Wong buat beli surga, buat diri kita seorang saja, kita nggak yakin. Bagaimana seandainya modal yang pas-pasan tadi terus diapain? Dicabuti lagi. Dosa yang sudah kita lakukan selama ini, sudah banyak atau belum? Sudah banyak, masih akan ketambahan dosa orang-orang yang pernah kita zalimi kalau kita nggak mau minta maaf. Maka syarat taubat nasuha yang keempat adalah mengembalikan hak Bani Adam. Coba diulangi, taubat nasuha syaratnya ada berapa? 4. Yang pertama, meninggalkan dosa. Yang kedua, menyesal. Yang ketiga, bertekad tidak mengulangi. Yang keempat, mengembalikan hak Bani Adam. Yang lebih berat juga adalah, perhatikan baik-baik, yang belum bisa meninggalkan rokok. Rokok jenengan itu sudah mendolimi berapa orang? Coba dipikirkan matang-matang. Setiap kita ngerokok di tempat umum, ngerokoknya pindah-pindah, mbok? Apa nang WC terus, mbok ora? Nang WC pun pindah-pindah, kadang nang WC masjid,
kadang nang WC, terminal, kadang nang WC, SPBU. Orang yang masuk setelah Anda, coba dihitung berapa orang. Minimal ya, minimal. Jenengan rokok pindah, minimal dalam satu hari 10 orang jenengan dolimi. Ping. Setahun 360 hari. Berapa berarti? 3.600. Ping. Wis pirang tahun? Ben ngitungnya gampang ya. Wis 10 tahun. Berarti berapa? 36.000 orang sudah jenengan dolimi dalam 10 tahun. Jenengan PD pahalanya cukup untuk dibagikan ke 36.000 orang. PD? Berpikirlah masak-masak sebelum melakukan perbuatan yang mendolimi orang lain. Ustaz aku ngajak, Ustaz ngaji nang kene tidak bisa udut maning. Ya terserah. Ya. Ini saya sampaikan karena sayang. Karena sayang. Eman-eman pahala sholatnya jenengan, pahala kajine jenengan, pahala zakatnya jenengan, pahala puasanya jenengan, pahala tahajudnya jenengan, pahala maca Qur'ane jenengan, eman-eman. Maka bertaubatlah dengan taubat apa? Nasuha. Kemudian apa kelanjutan ayatnya? Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum. Kalau kalian mau bertaubat dengan taubat nasuha, niscaya Allah akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Makanya ini sarana yang pertama. Sarana yang pertama untuk menggugurkan dosa adalah dengan taubat nasuha. Ini dalam surat At-Tahrim ayat 8. Ayat yang tadi saya baca, surat apa? At-Tahrim ayat 8. Sudah, kita selesai membahas sarana yang pertama yaitu taubat nasuha. Tuh, jam 10 ya, kepriwe nggih? Jatahnya sampai jam 10 ya? Jam 11. Panitiane apa? Kita selesaikan ya. Nggih? Anu labuhe telat sih nggih. Ya. Yang kedua. Apa tadi yang kedua? Amal soleh. Sarana yang kedua yang Allah sediakan untuk kita guna membersihkan dosa-dosa adalah amal soleh. Dalilnya apa Ustaz? Dalilnya Al-Quran. Surat Hud ayat 114. Surat apa? Hud ayat 114. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Innal hasanat, sesungguhnya kebajikan-kebajikan, amal soleh yang kalian kerjakan, yudhibnas sayyiat, akan menghapuskan dosa-dosa yang pernah kalian kerjakan. Maka kalau orang habis melakukan perbuatan dosa, cepat-cepat iringi dengan amal soleh. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, sebaiknya amal soleh yang dikerjakan itu dilakukan dengan anggota tubuh yang barusan digunakan untuk maksiat. Ini anjuran saja sifatnya. Sebaiknya apa? Amal soleh yang akan dikerjakan itu dilakukan oleh anggota tubuh yang tadi digunakan untuk maksiat. Contohnya nopo? Bareng gebuk siapa? Bojone. Yo, bareng gebuki bojone. Pakai apa biasanya? Ya tangan, masa nganggo sikil ya nendang jenengane. Bareng gebuki bojone karena emosi. Kemudian astagfirullah. Kemutan apa?
pengajian wingi nang masjid Al-Ikhlas. Astagfirullah, tanganku ki. Ya Allah bareng gue gebuki. Terus bagaimana? Lakukan amal soleh dengan tangan. Apa kira-kira? Mijeti. Masya Allah. Mijeti siapa? Ya bojone sama mana sih? Aduh, Ustaz kepriwe Ustaz? Ya iya. Mudah-mudahan mijeti jenengan itu bisa menggugurkan dosa gebuki. Wah Ustaz wis kadung lara. Ya yang serius jenengan golek mijeti, temenan dengan penuh perasaan. Dengan dedikasi tinggi. Mak ngene mak pijeti mak ya. Walaupun sambil cemberut-cemberut ya. Gue bareng mijeti ya sabun dina bae apa nek. Digebukine apa dipijetine? Ya. Tangan. Mata. Napa? Mata. Setelah kita menggunakan mata ini untuk maksiat, napa contohnya? Napa contohnya? Pelirak-pelirik. Ya. Jelalatan. Nang omah apa nang jaba? Ya nang jaban jero. Ya, di luar rumah ya ngelihat cewek-cewek cakep di luar sing pada seliwar. Mau lagi pada mangsane balik Kang PT malah sengaja nang pinggir jalan. Ngapa? Orang jemput sapa-sapa. Ya. Cuci mata. Astagfirullah, kemutan pengajian nang Masjid Al-Ikhlas. Pripun? Gunakan mata itu untuk ibadah. Apa? Baca Al-Quran. Ya, langsung mampir Kang nanti kan yang banyak karyawan seliwar-seliwar mana itu? Daerah mana? Kandang Gampang. Ya, Kandang Gampang. Wis mampir Masjid Al-Ikhlas. Langsung ngambil apa? Quran. Tumben-tumbennya iyalah gila. Ya. Baca Quran. Kira-kira berapa? Ya kira-kira sepadan dengan apa? Maksiat yang barusan dikerjakan. Mata, mulut. Berapa? Bareng ngrasani. Ya, astagfirullah. Yung ngrasani maning. Rasane angel langsung segera digunakan mulutnya untuk istighfar, astagfirullah. Terus sampai kira-kira Allah berkenan untuk mengampuni. Gunakan mulut itu untuk minta maaf. Ya. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya amal-amal saleh itu akan menghapuskan apa tadi? Dosa-dosa. Ya. Dan amal soleh yang paling istimewa itu adalah tauhid. Napa? Tauhid. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan hadis ini nyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, seorang sahabat Abu Dzar, sinten? Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ausini. Wahai Rasul, berikan wasiat kepadaku. Aku minta untuk dinasehati. Penting ya? Penting untuk sering-sering minta dinasehati kepada orang-orang yang soleh. Ya Rasulullah, ausini wahai Rasul, berikanlah nasihat kepadaku. Qala, Rasulullah SAW menjawab, idza amilta sayyi'atan fa'atbi'ha hasanatan tamhuha. Kalau kamu baru selesai melakukan perbuatan dosa, cepat lanjutkan dengan amal soleh. Agar pahala amal soleh yang kamu kerjakan bisa menghapuskan dosa yang tadi kamu kerjakan. Jangan ditunda-tunda. Jadi begitu berbuat maksiat, langsung pikir apa amal soleh yang bisa dikerjakan.
Kemudian Abu Dzar bertanya lagi, ya Rasulullah, aminal hasanati la ilaha illallah. Wahai Rasul, apakah la ilaha illallah, tahlil, kalimat tauhid, apakah la ilaha illallah ini termasuk amal saleh? Kata Nabi SAW, hiya afdolul hasanat. Apa artinya afdol? Amal soleh yang paling utama itu adalah tauhid la ilaha illallah. Makanya orang yang tauhidnya sempurna akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Makanya berusaha pelajari tauhid, akidah yang benar. Karena itu adalah amal saleh yang paling istimewa yang bisa menghapuskan dosa-dosa yang kita kerjakan. Sudah, ini yang keberapa ini? Kedua. Yang pertama tobat nasuha. Yang kedua amal saleh. Yang ketiga, yang terakhir, napa wau? Musibah. Apa tadi bedanya? Yang pertama, yang kedua sama yang ketiga bedanya apa? Bedanya yang pertama dan kedua diusahakan. Kalau yang ketiga ditunggu. Yang ketiga kita pasrahkan kepada Allah. Yang ketiga kita pasrahkan kepada Allah. Ustaz, memang musibah bisa menghapuskan dosa? Iya, bisa menghapuskan dosa. Makanya saya pernah menyampaikan pengajian judulnya mengubah masalah menjadi anugerah. Kenapa? Mengubah masalah menjadi anugerah. Jangan cari saja nanti. Di YouTube ada insya Allah. Itu pengajian saya sampaikan di GOR Satria Purwokerto. Mengubah masalah menjadi anugerah. Jadi musibah itu bisa menghasilkan pahala. Pahala anugerah nomor anugerah. Dalilnya apa Ustaz? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di mana Nabi SAW bersabda, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazan wala adha wala gham." Ketika seorang muslim ditimpa dengan kelelahan, letih, sakit, sedih, khawatir, terganggu, susah. Niku macam-macam nopo? Macam-macam musibah. Ada sedih, ada galau kata anak sekarang, sakit. Ya. Terganggu, diganggu sama orang, hatta syaukati yushakuha. Bahkan sampai musibah itu bentuknya adalah tertancap duri, tertusuk duri, kecocok ri, illa kaffarallahu biha min khatayah. Pasti Allah akan jadikan musibah itu sebagai penggugur sebagian dari dosa-dosanya. Makanya jamaah yang kami hormati, para ulama kita dahulu, sebagian dari mereka kalau sakit itu mereka bahagia. Kenapa? Kalau sakit bahagia. Kados sinten? Kados kula kalian jenengan. Mereka kalau sakit bahagia. Kenapa? Alhamdulillah dikurangi dosanya. Sakit panu, ya. Lara untu apa maning? Wah, nek iku ya sing abot sisan Ustaz, yo aja. Wah, aku dosane akeh banget Ustaz, aku njaluk kanker bae. Astagfirullah. Karena apa badan? Karena apa badan? Kenang apa? Kenang apa? Kenapa enggak boleh? Karena kita tidak tahu apa kita bisa sabar atau tidak. Musibah itu akan menghasilkan pahala kalau sabar. Loh, kecocok ri malah sing metu sing sikile papat dapat pahala? Ya enggak, malah
dapat dosa. Jangan, kita nggak boleh minta musibah yang berat. Bahkan doa kita setiap pagi dan petang nopo njajal. Allahumma inni as'alukal Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Sampun diwaos napa dereng? Sampun. Kapan? Nembe? Mau esok? Ya. Apa doanya? Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Dibacanya kapan? Setiap pagi dan setiap sore. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud, menyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Artinya apa? Allahumma ya Allah, inni as'aluka, sungguh aku mohon kepadamu. Mohon apa? Al-afwa. Al-afwa itu adalah maaf. Mohon supaya dosa-dosaku dimaafkan. Wal afiyata. Afiyah niku napa? Selamat. Selamat. Ya. Di mana minta keselamatan? Fid dunia wal akhirah. Minta diselamatkan di dunia dan di akhirat. Masya Allah. Penting sekali Bapak Ibu. Minta diselamatkan di dunia. Apa diselamatkan? Fisik kita diselamatkan. Dari sakit, dari musibah, dari cobaan. Siapa lagi yang diselamatkan? Anak kita. Minta kepada Allah supaya diselamatkan. Apalagi? Apalagi? Keluarga kita, harta kita. Makanya ini kan pendeknya ya. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Masih ada kelanjutannya. Ini doanya panjang ini. Kelanjutannya apa? Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Isi nama ni? Isi. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Isi mana? Si. Allahumma hafadni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an uqtala min tahti. Dawa temen Ustaz. Lo pengen selamat apa ora? Ya wis, kalau terlalu panjang ngarepe disit ora apa-apa. Apa tadi depannya? Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Ini oleh-oleh donga. Setelah ini tinggal diamalkan. Jadi yang namanya penggugur dosa itu di dunia Allah sediakan ada berapa? 3. Apa yang pertama? Taubat nasuha. Yang kedua? Amal soleh. Yang ketiga? Musibah. Mudah-mudahan Allah berkenan untuk memberikan taufiknya kepada kita, membersihkan dosa-dosa kita di dunia, agar saat kita menghadap kepada Allah sudah menghadap dalam keadaan bersih, suci dari dosa-dosa, sehingga Allah berkenan memasukkan kita ke surga Firdaus. Allahumma amin. Alhamdulillah, pas 1 jam. Ya, mula buwe jam 9:15, bubare jam 10:15. Ada pertanyaan? Syukur-syukur orang anak. Silakan.
mengapa ketika manusia melakukan dosa, malaikat langsung mencatat sebagai dosa, dan mengapa ketika seorang melakukan amalan, malaikat tidak segera mencatat sebagai sebuah amalan. Saya malah tahunya sebaliknya. Justru ketika kita berbuat maksiat itu tidak langsung dicatat. Saya lupa redaksi hadisnya, namun hadisnya ini dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani atau dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Malaikat akan menangguhkan. Menangguhkan itu apa? Menunda. Jadi begitu kita berbuat dosa, itu malaikat tidak langsung nulis malah. Mengasih kesempatan kita untuk apa tadi? Untuk bertobat, beramal soleh. Enggak langsung ditulis sama malaikat justru. Jedanya itu saya lupa disebutkan dalam hadis itu ada jedanya. Sekian waktu gitu. Dikasih jeda sama malaikat, enggak langsung ditulis. Justru malah kalau perbuatan dosa itu banyak kemudahan, dalam arti banyak peluang untuk kita diringankan oleh Allah. Pertama tidak langsung dicatat. Yang kedua, satu dosa ditulisnya cuma satu. Coba bandingkan dengan apa? Amal soleh. Amal soleh, satu amal soleh yang ditulis berapa? 10. Itu minimal. 10 itu minimal. Berarti bisa lebih. Coba contoh dalam Al-Quran. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Orang yang bersedekah itu bagaikan menanam satu butir. Dari satu butir itu tumbuh berapa? 7 batang. Setiap batang ada 100 butir. Pinten niku? 700, bayangkan. Jadi bisa sampai 700. Itu amal soleh. Kalau dosa enggak. Ya. Kalau amal soleh dilipat gandakan sama Allah. Bahkan bisa saja pelipat gandaannya itu tidak terhitung. Contohnya kayak amal nopo? Puasa. Ya. Wa ana ajzi bihi. Kata Allah, aku yang akan memberikan pahala kepada orang yang berpuasa. Kata para ulama, memberikan pahala tanpa batas. Apalagi sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu akan dikasih pahala tanpa hitungan. Kalau dosa, satu. Yang kedua nih kemudahannya. Yang pertama, dikasih apa? Penundaan, tidak langsung ditulis. Yang kedua, apa tadi? Cuma satu dosa ditulis satu. Yang ketiga, kemudahan atau keringanan dari Allah Azza wa Jalla. Kalau kita ingin melakukan perbuatan dosa, terus nggak jadi, pengen terus nggak jadi, maka akan dicatat sebagai pahala. Pengen melakukan apa? Dosa terus nggak jadi, akan dicatat sebagai pahala. Tapi nggak jadinya itu karena takut kepada Allah. Udah anu kewenangan nang Satpol PP. Atau kewenangan nang apa? Orang yang malam-malam itu ronda, bukan? Begitu Arab nyolong, ternyata di dalam rumah nyetelnya radio insani padanya. Terus isinya pengajian, hati-hati, jangan berbuat zalim, astagfirullah. Terus nggak jadi. Dia pulang itu gondol apa? Pahala. Ya. Jadi ini kemudahan dari Allah Azza wa Jalla. Nah, ada yang lain silakan. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya. Bagaimana dengan anak kecil yang terlahir dari keluarga non-muslim? Kalau tadi kan kita membicarakan anak kecil yang terlahir dari keluarga muslim. Bisa memberikan syafaat kepada siapa? Orang tua. Kalau anak itu terlahir dari keluarga non-muslim, ini para ulama berbeda pendapat. Dan panjang perbedaan pendapat itu. Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya itu membawakan perbedaan tersebut. Antara pendapat yang mengatakan mengikuti orang tuanya, ada yang pendapat mengatakan dimasukkan ke surga, ada pendapat yang mengatakan abstain. Abstain itu apa? Wallahu a'lam. Abstain, wallahu a'lam. Kita serahkan kepada Allah. Secara dalil lebih kuat pendapat yang secara dalil ya. Secara dalil kalau dibandingkan antara pendapat yang pertama yang mengatakan ikut orang tuanya. Kalau ikut orang tuanya berarti mana? Neraka. Sama pendapat yang kedua. Sama pendapat yang kedua yaitu yang dimasukkan ke surga. Itu secara dalil itu lebih kuat pendapat yang kedua. Tapi walaupun demikian, seingat saya Imam Ibnu Katsir itu lebih memilih untuk abstain. Sudahlah kita serahkan kepada siapa? Allah Azza wa Jalla. Terserah Allah. Dan itu yang saya pilih. Karena itu hal gaib. Ya, kita nggak berani memastikan. Lebih amannya daripada kita berbicara tentang agama tanpa landasan yang kuat, lebih amannya kita katakan wallahu a'lam. Tapi apakah orang tuanya akan masuk ke surga? Kita tahu orang kafir bagaimana? Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Ayatnya jelas. Orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab maupun kaum musyrikin fi nari jahannam. Mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam khalidina fiha. Mereka kekal di dalamnya. Makanya orang-orang kafir tersebut fala tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Syafaat siapapun tidak akan mempan untuk diberikan kepada orang-orang tersebut. Syafaat siapapun. Makanya bersyukurlah kepada Allah menjadi seorang muslim. Cukup deh. Oh, satu lagi. Ustaz, lebih utama mana antara meninggalkan riba dengan membuat ridho orang tua? Ana mau meninggalkan riba, cuman orang tua belum ridho. Lebih baik mana Ustaz? Terus riba tapi orang tua ridho, atau tinggalkan riba tapi orang tua nggak ridho? Patuh kepada orang tua itu wajib. Patuh kepada orang tua itu wajib. Selama orang tua tidak nyuruh melakukan hal yang bertentangan dengan ajaran agama. Selama orang tua tidak memerintahkan berbuat maksiat. Allah berfirman, "Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma." Seandainya orang tuamu memaksamu, memaksa ya, bukan nyuruh. Apa? Memaksa. Seandainya orang tuamu memaksamu untuk berbuat syirik, jangan engkau patuhi. Jangan engkau patuhi. Ini pesan dari Allah. Ketaatan kita kepada Allah mutlak. Ketaatan kita kepada Rasul SAW mutlak. Ketaatan kepada orang tua tergantung. Tergantung apa?
Tergantung apa? Nyuruhnya baik atau tidak. Kenapa ketaatan kita kepada Allah mutlak? Karena Allah tidak mungkin nyuruh yang jelek. Kenapa ketaatan kita kepada Rasulullah SAW mutlak? Karena tidak mungkin Rasulullah SAW nyuruh yang jelek. Kenapa ketaatan kita kepada orang tua tergantung? Karena bisa jadi orang tua nyuruh yang baik atau nyuruh yang jelek. Mungkin? Mungkin. Karena keterbatasan ilmu, mungkin. Belum tahu, mungkin. Ada nggak orang tua yang nyuruh anaknya pacaran? Ada nggak? Banyak. Nduk, wis gede kayak gue urung pacaran, ya Allah. Aku lo kepengin suatu saat anakku ana sing gonceng. Malam mingguan, ya kan jadi seneng. Astagfirullah. Bu, mboten pareng, mbok zina lah, wis gede, wis pada ngerti. Justru wis gede gue. Kok malah wis gede ora apa-apa? Wis gede gue malah medeni, Bu. Kenang apa? Wis bisa ngapa-ngapa. Lagi sih 3 tahun sih. Justru karena sudah besar itu, hati-hati. Mungkin nggak orang tua, wis ngono lah jajal golek gebetan. Astagfirullah. Mungkin? Mungkin. Ustaz, tapi kalau saya tetap ngotot meninggalkan riba, nanti orang tua saya nggak ridho. Ada kuncinya. Ayat yang tadi, fala tuti'huma, jangan engkau patuhi orang tuamu ketika memaksa engkau berbuat syirik. Ayat kelanjutannya apa? Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Bergaullah dengan orang tuamu dengan cara yang baik. Itu kuncinya di situ. Jadi tetap tutur katanya sama orang tua apa? Halus. Boten Pak, boten Bu. Kalau nolak itu pakai bahasa yang halus tetap. Wah. Coba kira-kira enak didengar mana? Boten Pak, boten Bu. Enak mana? Yang halus. Ya, tutur katanya yang halus ketika nolak. Setelah itu kemudian berusaha untuk mencari ridhonya. Bapak sama ibu kesukaannya apa? Remenane soto soka raja badannya. Langsung cari soto sing paling enak. Ya, bawakan buat orang tua. Kalau nggak mau, pangan dewek. Repot temen. Ya. Bantu pekerjaan orang tua, bajunya dicucikan. Ya. Ngepel rumah, nyapu, sawang-sawang kok resiki kabeh. Nanti kan lama-lama orang tua jadi ridho, insya dan doa. Mudah-mudahan orang tua diberi hidayah. Ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.